Jadi ini coba apa itu campur nggak mau ya? Ada. Oke, di sisi ini kita akan membahas ada apa sebenarnya menjadi permasalahan nanti. Setiap sekolah itu punya masalah, ya, punya masalah. Tapi nanti dari setiap masalah itu ada akar masalah. Jadi nanti kita mau menyelesaikan akar masalahnya seperti itu. Ribet ya. Inilah gambaran dari hasil produk pendidikan kita saat ini. Ini kita bisa lihat bahwasannya nampak yang pertama, anak sekolah kita itu tidak bisa tertib di dalam berlalu lintas, menyeberang tidak pada tempatnya, kemudian masih banyaknya tawuran, kesadaran membuat anak-anak usia sekolah seharusnya sekolah tetapi ya tidak bersekolah dan tinggal di kawasan kumuh seperti ini. Jadi inilah permasalahan di dunia pendidikan yang sampai saat ini yang terus kita coba atasi. Seperti itu. Permasalahan perencanaan satu pendidikan itu meliputi yang pertama SDM, banyak bahasanya sumber daya di sekolah itu belum bisa membaca data. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan sama-sama membaca data. Saya membantu Bapak Ibu sekalian untuk membaca data dari rapor pendidikan kita. Kemudian selama ini banyak data yang tidak valid. Walaupun rapor pendidikan inilah yang kita akui saat ini, yang kita pakai rapor pendidikan, dan inilah kita anggap mewakili bahasanya valid data dari gambaran sekolah kita. Karena rapor pendidikan itu berasal dari AKM asesmen ya, kompetensi minimum yang diujikan dan disurvei. Karena itu ada dua ya kan, literasi dan numerasi itu mengukur kemampuan kognitif. Kemudian tetap hijau, tetap baik. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti kita akan temukan apa akar masalahnya, apa rekomendasi yang diberikan ya di rapor pendidikan itu nanti sudah lengkap apa rekomendasi, apa yang harus kita tuangkan di perencanaan program perbaikan di RKS kita, kemudian apa yang harus kita laksanakan. Ini harus sinkron. Jadi Bapak Ibu, nggak semua nanti bisa yang di dalam RKS itu akan tertampung di RKAS. Oke? Karena anggaran terbatas, karena murid kita sedikit. Maka supaya bisa yang direncana kerja itu bisa semua kita kerjakan dengan anggaran yang minim dari dana BOS dari pemerintah, maka perlu kita libatkan orang tua dan masyarakat di sekitar kita ini untuk membantu sehingga rencana kerja kita itu bisa berjalan walaupun tidak dianggarkan di dana BOS. Kan gitu kan? Jadi nanti laporan Bu Ponira hanya yang menggunakan dana BOS itu yang dilaporkan. Tetapi banyak program-program kerja kita bisa berjalan tanpa menggunakan anggaran dana BOS. Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap kegiatan itu membutuhkan anggaran. Nggak ada kegiatan yang nggak ada anggarannya.
Kan gitu ya. Bapak Ibu, kita kombel komunitas belajar. Sebenarnya itu kan rekomendasi yang paling banyak di rapor pendidikan. Semuanya dibahas, orientasinya di kombel. Karena kombel lah yang menggunakan anggaran yang sangat minim, seefisiensi mungkin. Tapi ada juga anggaran yang keluar, ya anggaran dari Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena pemerintah Permendikbud sudah tetapkan hari kerja guru. Nanti 1 hari disisihkan kepada guru untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Jadi nanti semua kita harus aktif di komunitas belajarnya. Dan mungkin nanti tahun ini juga akan diaktifkan MID, MP ataupun KKG. Ini berarti penggunaan IT di dalam pembelajaran. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Mau tak mau Bapak Ibu, karena ini zaman teknologi, jadi ya kita harus bisa menguasai teknologi. Walaupun ya nanti saya harapkan kalaupun Bapak Ibu nanti membuat RPP deep learning dengan menggunakan AI, silakan. Untuk dokumen administrasi itu harus ada, karena itu harus dilaporkan oleh Bu Ponira. Ya, itu kan tinggal copy paste ya kan, copy paste. Tapi saya mau RPP yang sehari-hari yang Bapak Ibu pakai harus tulis tangan sehari-hari. Contoh, Bapak Ibu kan besok masuk di kelas mana, apa yang mau lakukan, harus Bapak Ibu tulis tangan. Kalaupun yang dari copy paste itu Bapak Ibu tulis tangan lagi, salah satu maksud saya supaya Bapak Ibu berliterasi. RPP-nya itu Bapak Ibu baca, dengan Bapak Ibu tulis, itu akan lengket di kepala. Karena mayoritas saya temukan RPP itu nggak ada gunanya, karena RPP itu nggak sama yang diajarkan guru di kelas. Kenapa? Karena RPP sebagai batas administrasi itu hanya copy paste. Guru nggak tahu apa yang mau dikerjakannya sesuai dengan RPP itu, ya kan? Karena nggak pernah dibacanya RPP-nya. Dengan Bapak Ibu membuat RPP tulis tangan, saya harapkan walaupun yang dari copy paste itu Bapak Ibu tulis lagi, dengan Bapak Ibu menulisnya lagi, berarti Bapak Ibu membaca. Berarti Bapak Ibu memahami apa yang mau dikerjakan besok di kelas. Itu ya, berat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak itu, literasi kita tidak akan lebih baik. Gitu. Karena literasi itu baca, tulis, hitung, literasi dan numerasi. Seperti itu. Yakinlah kalau Bapak Ibu baca lagi RPP-nya apa yang mau lakukan. Dengan menulis itu lebih jauh Bapak Ibu paham daripada sekedar membaca. Yakin ya? Kalau sekedar membaca ya kan? Besok mau dia lupa apa yang dibacakan. Tapi pada saat dia tuliskan lagi yang dibacanya itu pasti jauh lebih lengket apa yang mau digunakannya, apa yang mau dikerjakannya. Oke, ini dipertahankan ya Bapak Ibu, ditingkatkan khusus untuk kompetensi domain data dan ketidakpastian. Oke, lanjut terus. Nah, ini kan nampak dia nalar kan turun, penalarannya turun. Berarti nalarnya, berpikir kritisnya
menurun. Artinya anak-anak kita tantang dengan fenomena-fenomena yang ada. Makanya soalnya, menurutmu mengapa terjadi banjir? Kan gitu kan? Terjadinya penebangan pohon liar. Pohon tidak banyak lagi seperti yang dulu. Dulu pohon banyak sehingga akar-akarnya mampu menahan air dan tanah. Karena ditebangi, pohon semakin sedikit sehingga air tidak bisa lagi tahan dan terjadi pengikisan tanah. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nalar. Ya, berpikir kritis. Sedangkan kita lemparkanlah fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Tuh, kita minta tanggapan dari anak-anak itu. Itu fungsinya matematika. Sama dengan gini juga di matematika. 5 ditambah 7, ya kan? Sama dengan 2 ditambah berapa? Kan gitu kan? Jadi dia kan harus bisa berpasangan. Sama nilai, nalarnya jalan enggak? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ganti 2 ditambah berapa? Kemudian kita ganti 7 ditambah berapa? Dari yang semula. Di sebelah kiri jumlahnya harus sama dengan di sebelah kanan. Itu nalarnya juga. Oke, makanya di numerasi itu tidak ada soal 2 ditambah 7 sama dengan. Kalau itu udah satu jawaban saja. 2 ditambah 7 jawabannya 9. Ya kan? Nggak ada nalarnya, nggak ada kreasinya. Tetapi 2 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah berapa? 5 ditambah berapa? 4 ditambah berapa? Ya kan? Kan dia sudah menggunakan nalarnya. Seperti itu. Jadi jawabannya juga bervariasi. Banyak, tidak hanya cukup satu. Nah, itu. Oke, terus karakter. Masuk kita kepada karakter. Oke, ada atas. Oke. Nah, ini karakter. Nah, ini karakter juga sudah naik. Bagus. Berarti penanaman pelajar profil Pancasila sudah baik.